itu telat berapa lama? Ya, biasanya mereka untuk datang ke rumah. Pertanyaan ini tidak pernah berhenti, sejak dulu tidak pernah berhenti, terutama buat mereka yang gagal bayar atau yang baru menemukan channel ini mungkin ya. Karena setiap hari itu saya nambah subscribernya itu sampai 500 orang setiap hari, dan saya yakin itu semua dari pertama algoritma YouTube yang mengarahkan ke tepat sasaran. Mungkin mereka yang selalu mengotak-atik tentang pinjol sehingga ditawarkan atau disodorkan oleh YouTube, ini channelnya misalnya gitu ya. Atau bisa jadi karena dia nampak dari pembahasan solusi hutang yang serba terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, seperti apa faktanya, seperti apa kejadiannya, ya seperti itu yang dibahas gitu loh. Sehingga lahir pertanyaannya, DC datang ke rumah itu telat berapa lama gitu loh ya. Dan biasanya pertanyaan ini kalau sekali saja saya jawab, pertanyaan ini bisa berantai nih. Setelah itu DC datang ke rumah telat berapa lama, habis itu baru lagi kapan DC akan berhenti meneror. Biasanya pertanyaannya berantai itu setelah datang ke rumah gitu ya. Setelah itu petugas lapangan di daerah saya benaran ada atau tidak? Saya jawab 1000 kali pun 1000 kali juga mereka tidak akan masuk ke dalam pikiran mereka gitu ya. Kenapa? Karena halusinasi yang ada dalam pikiran mereka sudah melampaui fakta dan kenyataan yang sebenarnya ya. Dia membayangkan sosok wajah yang sangat rumit kita bayangkan dengan akal normal ya, seperti wajah-wajah yang di WA, orangnya besar, kekar, hitam, pakai tatoan atau kayak mana lah gitu loh. Jadi orang-orang yang telat bayar pinjol biasanya dia menghayal hal-hal yang seperti itu ya. Ketika hayalan itu terbit dari pikiran mereka, mereka juga takut sendiri gitu loh ya. Bayangin, mereka yang mikirkan, mereka yang menghayal, mereka yang membayangkan, dan mereka yang takut sendiri ya. Habis itu yang dipaksa untuk menjawab siapa? Saya. Mereka nanti bertanya baik ke tim saya maupun saya, benar atau tidak. Ini biasanya pertanyaan dibentuk oleh pikiran dia sendiri, tapi dia mencari pembenaran kepada orang-orang, meskipun nggak ke saya lah, orang-orang yang ada di YouTube. Kan banyak itu orang-orang yang memberikan solusi juga di YouTube. Pasti orang-orang itulah yang akan menjadi tumbal hasil dari permainan pikiran PS hati yang tidak sinkron. Akibat apa? Foto tadi, foto yang mereka lihat di WA tadi, ataupun sepenggalan kata yang mereka simain dari chat WA tadi. Mungkin mereka diancam, ditakut-takut ya gitu. Oke, jadi dia simpel, pertanyaannya simpel. Orang-orang yang bertanya tentang DC pinjol datang ke rumah telat berapa lama, oke, yang Anda bayangkan mungkin ya, coba lihat di sebelah sini ya, coba Anda lihat dulu di sebelah sini, mungkin ini yang Anda bayangkan ya. Yang akan datang belum ada, yang seperti ini belum ada gitu loh. Coba teman-teman yang sudah pernah datangi debt collector legal, seperti apa manusianya ya? Seperti yang Anda lihat di foto WA kah? Tidak mungkin ya. Makanya saya bilangin selalu sama teman-teman semuanya, saya bilangin selalu, kalau Anda bertanya kepada saya, DC pinjol datang ke rumah telat berapa lama, saya tidak bisa menjawab pasti dari cerita Anda atau dari pertanyaan Anda ya. Pertanyaan Anda itu lahir sebenarnya dari hasil drama dan cerita yang Anda munculkan sendiri dengan halusinasi Anda dalam pikiran Anda ya. Saya tidak bisa jawab itu ya. Bukan saya tidak mampu. Nanti saya bilangin, oh biasanya itu 2 minggu sudah datang, nyatanya 1 bulan belum datang, 2 bulan belum datang. Biasanya itu 3 hari udah datang, nanti udah 2 minggu lebih nggak datang juga. Saya bilangin mereka nggak akan datang, tiba-tiba datang ya. Tapi PR kita ketika gagal bayar pinjol, bukan masalah itu ya. Debt collector diajak bekerja sama oleh pihak pinjol atau pihak perusahaan yang menyewa mereka. Tujuan mereka apa? Uang. Sama, mereka kerja sama, mereka manusia ya. Tapi yang menjadi ketakutan daripada Anda adalah hasil pemikiran Anda tadi, yang faktanya foto yang saya lihatin tadi itu tidak akan pernah muncul ke hadapan Anda ya, tidak akan pernah muncul. Yang muncul itu biasanya ya kita agak ragu juga ya nyebutin ya, disebutin laki-laki nanti enggak
disebutin wanita nanti juga enggak gitu loh. Tapi Anda lebih paham mungkin pada saya gitu loh. Yang datang itu pasti cuma seperti itu ya. Ada pun bang yang wajahnya mungkin agak sangaran dikit gini segala macam, oke, kita nggak peduli wajah mereka sangar, tubuh mereka kekar ya. Poinnya apa? Mereka tujuannya menjemput uang kepada kita. Mereka bekerja ya, dia mendapatkan tagihan dari kita, mereka dapat gaji. Mereka tidak mendapat tagihan dari kita, mereka tidak dapat gaji ya. Sampai di situ Anda juga belum tidak paham gitu loh. Tanya ke diri Anda, seberapa panik Anda saat ini ya. Kalau tingkat kepanikan Anda terlalu tinggi, jangan paksakan mencerna ucapan saya, sulit banget ya. Tapi kalau Anda lagi santai, lagi slow, pikiran Anda memang benar-benar jernih saat ini, Anda akan paham maksud dan pembicaraan saya ya. Tapi kalau orang panik tidak akan bisa. Kan saya bilang tadi, 1000 pertanyaan mereka, 1000 yang saya jawab, 1000 pula yang tidak mereka pergunakan. Jadi mereka itu bertanya bukan mencari solusi, tapi mereka hanya ingin berlindung, meyakinkan diri mereka tentang hasil pemikiran mereka tadi. Bukan hasil fakta yang sebenarnya tidak, tapi tentang hasil pemikiran atau kolaborasi antara pikiran dan hati mereka yang tidak sinkron. Akibat apa? Foto WA yang sangar mereka lihat ya. Padahal jalan untuk mengatasi online ini adalah offline. Kita harus berani bertatap muka. Dan sekarang pertanyaan Anda, Desi datang ke rumah telat berapa lama? Menandakan bahwa diri Anda takut ya. Lain hal kalau Anda bertanya kepada saya, Bang, sepanjang saya melihat video abang, saya sudah menyatakan dalam diri saya siap menanti kedatangan debt collector. Saya angkat jempol 2 itu sama Anda gitu, 2 gini ya. Saya angkat jempol 2 gitu. Tapi kalau pertanyaan Anda seperti tadi, meskipun Anda menunjukkan bahwa Anda berani, tapi dengan tanda pertanyaan Anda seperti tadi masih menandakan bahwa Anda ketakutan. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya ya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Jernihkan pikiran Anda kembali, jangan terlalu panik, jangan terlalu stres. Insya Allah badai ini pasti berlalu dan Anda pasti akan bisa menghadapi ini semuanya. Jadi ingat selalu moto saya itu, lebih baik kita malu saat daripada hancur selamanya. Biarkan data Anda disebar, biarkan Anda diteror, toh akhirnya kita akan menyelesaikan hal ini secara offline. Kita akan bertatap muka dengan mereka. Nanti kita juga akan tanya pertanggungjawaban mereka tentang penyebaran data gimana, tentang pengancaman gimana. Kita juga akan bertanggungjawabkan gitu loh. Kita akan tanyakan hal itu kepada mereka ya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, terutama buat Anda yang bertanya. Jangan panik dan jangan stres lagi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.